apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat. Ya, hari ini ketemu lagi dengan Kakak Jen dan Kakak Ica. ya Di dalam acara Philadelphia Kids. Nah, Kakak Ica, sebelum kita mulai kita tos dulu ya. Oke Kakak Jen, adik-adik di rumah kita tos ya. Ya, ikut gerakan yang diajarkan oleh Kak Ica ya. 2, 3. Yes, yes, yes. Baik adik-adik, ada Kak Ica dan Kak Jen akan menemani adik-adik di sore ini. Ada puji-pujian, Ada juga adik-adik nanti mendengarkan cerita firman Tuhan. ada tutorial, Dan yang terakhir adik-adik tahu ada apa? ayat hafalan. Siap memuji Tuhan adik-adik? Adik-adik siap memuji Tuhan? Nah, adik-adik duduk yang manis. Kita akan siap memuji Tuhan. Kak Ica siap? Oke Kak Oke, Jen. siap memuji Tuhan ya. Yes. Pasukan Kristus, siap memuji Tuhan, Siap. siap memuji Tuhan, Siap. Laskar Kristus. siap, yes, 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 Laskar Kristus. siap, yes, yes, yes. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun jatuh. Walaupun jatuh, walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib damanku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Walaupun jatuh, walaupun jatuh, walaupun jatuh, dipukuli orang, dijauhi orang, Yesus tetap nomor satu. Kayu salib damanku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Yesus tetap nomor satu, tetap nomor satu. Kayu salib banggaanku, kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Oke, kita lanjut pujian berikut. Hompila, hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah rajaku, dia jagoan di hidupku. Hompila hompimpa, hompila hompimpa,
Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah rajaku, dia jagoan hidupku. Bangkit dari maut, yang mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah rajaku, dia jagoan hidupku. Dialah rajaku, dia jagoan hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya adik-adik, mari kita siapkan hati lalu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang. Yesus sayang, ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang. ya Yesus sayang, dia sayang padaku. Oke adik-adik, siapkan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang sangat melindungi kami dari hari lepas hari Bapa. Kini tibanya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, agar kami semakin dikuatkan, kami semakin diberkati dan kami semakin dilindungi oleh-Mu Tuhan Yesus. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, karena kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, semuanya siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya. Adik-adik pasti sudah diberkati dengan puji-pujian. Sekarang Kak Wendy akan membagikan kabar sukacita buat kita semua yang ada di rumah. Tapi tentunya adik-adik harus duduk yang manis dan kemudian tidak ada yang bermain HP ketika firman Tuhan disampaikan, supaya adik-adik tahu menghormati kehadiran Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, hari ini Kakak Wendy akan menyampaikan kabar sukacita tentang seekor keledai yang berbicara.
Wah, ada ya keledai yang berbicara? Ada adik-adik. Itu terambil di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Mengkisahkan Balak Raja Moab telah mendengar tentang kehebatan orang-orang Israel karena penyertaan Tuhan dalam pertempuran sehingga mereka mampu untuk mengalahkan bangsa Amon. Balak menjadi takut. Apalagi ketika dia sementara berjalan di istana dan ketika dia ada di jendela istananya, dia melihat orang-orang Israel sementara berkemah dalam jumlah yang begitu banyak. Dan Balak takut kalau sampai nanti kotanya akan direbut oleh bangsa Israel. Balak mulai berpikir dan mencari cara bagaimana supaya bangsa ini dapat dikalahkan. Pada waktu itu Balak mendengar ada seorang nabi Tuhan yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Apa yang diucapkan oleh nabi itu yang baik pasti akan terjadi. Dan apa yang keluar dari mulut nabi itu yang jahat pasti juga akan terjadi. Akhirnya Balak memutuskan untuk mengutus orang-orangnya pergi dan menyampaikan pesan kepada nabi itu yang bernama Bileam. Dan waktu mereka datang bersama dengan orang-orang itu membawa upah itu dan berkata kepada Bileam bahwa Raja Balak mengutus kami untuk engkau melakukan pekerjaan. Pekerjaan itu adalah mengutuki bangsa Israel. Dan Bileam berkata kepada orang-orang itu, tunggu dulu ya, saya minta izin dulu sama Tuhan. Lalu akhirnya dia masuk dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan bolehkah aku pergi bersama dengan orang-orang ini? Adik-adik tahu Tuhan menjawab kepada Bileam, engkau tidak boleh pergi dengan orang-orang itu. Dan engkau tidak boleh mengutuk bangsa yang telah kuberkati. Pada akhirnya Bileam keluar dan bilang kepada orang-orang yang diutus oleh Balak, pulanglah. Karena aku tidak diizinkan Tuhan untuk pergi bersama dengan kalian. Setelah mereka pulang dan membawakan kabar ini kepada Balak, Balak menjadi kesal. Dan dia berpikir, apa yang harus saya lakukan supaya Bileam ini menerima tawaran saya. Diutusnyalah kembali orang-orangnya yang lebih terhormat dalam jumlah yang banyak. Mereka tidak datang dengan tangan yang kosong, tetapi mereka membawa upah yang semakin banyak. Dan berkata juga untuk melakukan tugas yang sama, yaitu mengutuki bangsa Israel. Balak ini sudah tahu, dia tidak diizinkan Tuhan. Tapi dia bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, boleh tidak saya pergi dengan orang-orang ini? Ya, dan pada akhirnya Tuhan bilang, pergilah bersama-sama dengan orang-orang yang diutus oleh Balak. Tetapi engkau harus mengatakan apa yang aku katakan. Keesokan harinya, Bileam beserta dengan orang-orang Balak pergi untuk melakukan tugasnya mengutuki orang-orang Israel. Namun di tengah jalan yang terjadi adalah ketika keledai yang ditunggangi oleh Bileam itu sementara berjalan, tiba-tiba saja dia menyimpang ke ladang. Ya, kemudian Bileam memukul keledai itu, gebrok, untuk masuk lagi di jalur yang benar. Berjalanlah keledai itu bersama dengan Bileam dan kemudian keledai ini menyimpang lagi. Ya, dia menyimpang lagi di jalan yang berlorong dan menghimpit kaki Bileam. Bileam menjadi sangat marah dan akhirnya Bileam memukul kembali keledai itu dan kemudian berjalan lagi bersama dengan Bileam. Tiba-tiba di lorong yang begitu sempit, keledai ini menjadi tertunduk dengan tiba-tiba. Dan kemudian Bileam memukul kembali keledai ini. Dengan usaha yang begitu keras dia mendorong keledai ini. Tetapi keledai ini tidak mau berdiri. Dia berpikir, apa yang sedang terjadi? Adik-adik, tiba-tiba Tuhan membuka mulut keledai itu. Dan keledai itu berbicara kepada Bileam. Apa yang kamu lakukan kepadaku? Kenapa kamu memukul aku dari tadi? Bileam menjadi terkejut. Hah? Ternyata keledai ini bisa berbicara. Lalu Bileam berkata,
Soalnya kamu itu bikin saya menjadi marah. Sementara berjalan, kamu menyimpang ke ladang, kamu menyimpang ke lorong, kamu berjalan di jalan yang sempit, dan sekarang kamu tidak mau berjalan. Dan keledai itu berkata, apakah kamu tidak melihat siapa yang sementara berdiri di depan kita? Seketika itu juga Tuhan mencelikkan mata Bileam. Dan Bileam melihat ada seorang malaikat Tuhan berdiri di depan mereka dengan pedang yang terhunus dan siap untuk membunuh mereka. Dan kemudian malaikat Tuhan itu berbicara kepada Bileam, kenapa engkau memukul keledai ini sampai 3 kali? Ketika keledai ini menyimpang sebanyak 3 kali dari hadapanku, pada saat itulah, kalau dia tidak menyimpang, pasti engkau lah yang akan kubunuh. Dan keledai ini yang kubiarkan hidup. Lalu kemudian ketika Bileam mendengar itu, dia menjadi takut dan dia berkata, kalau aku sudah berdosa di hadapan Tuhan, baiklah aku akan pulang. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepada Bileam, engkau tidak boleh pulang. Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu dan lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketika itu Bileam pergi bersama dengan orang-orang yang diutus oleh Balak, dan sampai di sana Bileam memberkati orang-orang Israel, bahkan menubuatkan tentang kemenangan atas orang-orang Israel dan menubuatkan kehancuran di atas bangsa Moab. Akhirnya adik-adik, Bileam menjadi kesal dan marah. Dia jengkel karena dia tidak bisa mengalahkan orang-orang Israel. Dan Balak pun tidak mendapat uang. Tetapi Balak penuh dengan sukacita karena dia sudah melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang dapat kita petik? Pelajaran apa yang dapat adik-adik terima dari cerita ini? Yang pertama, Kakak Wendy mau bagikan buat adik-adik semua. Jangan jadi anak Tuhan atau jadi anak sekolah minggu yang serakah. Apa artinya serakah? Serakah itu kalau dalam bahasa Ambon bilang galojo, mata duitan, mata kepeng, ya seperti itu. Karena mau uang yang banyak, dia bisa melakukan hal yang tidak berkenan buat Tuhan. Kakak Wendy kasih contoh seperti ini. Karena mau uang yang banyak, mau jadi sama seperti teman, akhirnya dia mulai mencuri uang mama. Tidak taat kepada firman Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang kita petik dari pelajaran ini? Yang kedua adalah jangan menjadi anak Tuhan yang keras kepala. Kenapa keras kepala? Kakak Wendy, saya tidak keras kepala. Saya kan disuruh mama sama papa, saya melakukan semua itu. Kadang-kadang adik-adik bisa keras kepala, ya. Tuhan sudah memakai keledai ini yang mau dibilang dia adalah seekor binatang yang sangat bodoh. Tapi Tuhan memakai keledai ini untuk menegur Bileam. Tetapi Bileam ini juga tidak sadar. Dan pada akhirnya malaikat Tuhan tuh muncul di hadapan Bileam dengan pedang yang terhunus akan menghalangi perjalanannya. Adik-adik, jadi Kakak Wendy mau sampaikan buat adik-adik semua yang ada di rumah, jangan menjadi anak-anak sekolah minggu yang keras kepala batu buat orang tua, tidak mau taat kepada perintah Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, sudah mendengarkan cerita ini? Kakak Wendy berharap bahwa semua adik-adik bukan saja mendengar, tetapi mau melakukan itu dalam hidup kita setiap hari. Kakak Wendy ajak semua adik-adik yang sudah mendengarkan kabar sukacita hari ini, yang mau didoakan, adik-adik yang mau Tuhan Yesus saya mau berubah, Tuhan Yesus saya mau jadi anak yang taat, Tuhan Yesus saya tidak mau keras kepala kepada orang tua, bahkan terlebih kepada Tuhan. Kakak Wendy undang semua adik-adik boleh tutup mata dan Kakak Wendy akan berdoa buat adik-adik semua. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karunia, buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami setiap hari. Kami diizinkan Tuhan untuk ada hari ini, untuk mempercayakan hidup kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan firman Tuhan kepada semua anak-anak yang mendengarkan. Tuhan Yesus tolong mereka supaya dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka dapat melakukan firman ini dalam hidup mereka setiap hari. Tolong anak-anak yang mungkin mereka mau berubah, mereka mau menjadi anak yang baik dan tidak lagi keras kepala. Tolong anak-anak yang mungkin mereka mau menjadi anak-anak yang taat. Roh Kudus, tolong mereka saat ini ketika mereka berdoa dan berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan penuh kasih akan memberikan pengampunan dan pemulihan buat semua anak-anak yang merindukan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah diberkati? Jangan lupa firman Allah bilang bukan saja kita mendengar tetapi juga menjadi pelaku firman dalam hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Tahukah kamu? I believe in the one called Savior. I believe He's the risen one. I believe that I'll live forever. I believe that my King will come. 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ebi di sini. Hari ini Kak Ebi mau kasih tahu adik-adik caranya buat ikan dari kertas origami. Alat dan bahannya tuh mudah. Adik-adik cukup siapkan beberapa kertas origami dan beberapa spidol. Oke, kita lanjut langkah pertama ya. Kita pertama kertas origaminya kita lipat bagi dua seperti ini. Nah, seperti ini bagian duanya, lalu kita sobek. Lalu kita ambil yang persegi panjang sebelah sini, lalu kita lipat bagi dua lagi. Nah, adik-adik, kita lipat seperti ini. Balik, kita lipat bagian belakangnya seperti ini. Seperti ini. Sudah adik-adik, lalu kita buka bagian depannya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat bagian ini seperti ini. Setelah jadi bentuknya seperti ini, yang sebelah belakang ini adik-adik lipat, lalu bagian ini adik-adik lipat seperti ini. Ini juga adik-adik lipat. Nah, adik-adik balik, jadi deh bentuk ikannya. Adik-adik boleh tambahkan mata di sebelah sini. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Semuanya, shalom. Perkenalkan nama saya Saskia Juarli. Saya berasal dari kelas Pratama Perempuan. Di hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat pada Roma 8 ayat 39b. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Dadah. Shalom. Roma 8 ayat 39b yang berbunyi,
39b. Sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hai, nama saya Waca dari kelas remaja akan menyampaikan ayat hafalan yang terdapat pada Roma 8 ayat 39b yang berbunyi demikian. Sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekian dan terima kasih. Roma 8 ayat 39b yang bunyinya, sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hai, saya Listu Halogo dari kelas remaja akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat di Roma 8 ayat 39b. Sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekian dan terima kasih. Roma 8 ayat 39b. Ataupun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 39b. Adapun sesuatu makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 39b yang berbunyi demikian. Makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Semua shalom. Perkenalkan, nama saya Siska Mercy Amelia Juwari. Saya dari kelas Madya Perempuan akan menghafalkan ayat hafalan yang terandung dalam Roma 8 ayat 39 bagian B yang berbunyi, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Ayat hafalan yang terdapat pada minggu kemarin terdapat pada Roma 8 ayat 39b yang berbunyi, sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Halo adik-adik, gimana? Pasti adik-adik sangat bersuka cita kan? Karena tadi udah memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Nah, sekarang saatnya ayat hafalan. Minggu ini ayat hafalan terdapat pada Mazmur 27 ayat 11 yang berbunyi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sekali lagi adik-adik, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Nah, seperti biasanya, adik-adik harus membuat video sekreatif mungkin, dan yang paling keren akan tampil di ibadah minggu depan. Oke adik-adik? Nah, adik-adik kirimkan videonya pada nomor di bawah ini ya adik-adik. Kakak Apin tunggu. Setelah adik-adik kirim, Kakak Apin dan guru-guru lainnya akan menyeleksi video mana yang paling kreatif dan yang paling keren akan tampil. Oke adik-adik, batas pengiriman hingga hari Rabu. Ingat ya adik-adik, batas pengiriman hingga hari Rabu. Oke adik-adik, sebelum menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami telah selesai dengan ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami menjadi anak-anak yang tumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga kami, lindungi kami, agar kami tetap terpelihara dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di channel yang sama dan jam yang sama, jam 5. Oke adik-adik, dadah, God bless.